Halo, selamat datang di channel EDT. Kembali lagi bersama saya Edi Siswanto. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi pendaftaran siswa baru. Kemarin sudah menyelesaikan untuk validasi data pendaftar, lolos atau tidak lolos, ya. Misal ini kita buat tidak lolos, simpan. Nah, oke. Jadi untuk pengecekan sudah selesai. Sekarang kita menuju ke hapus data pendaftar. Oke, langsung saja ke codingnya. Kita buka dulu. Oke, kita cari file pendaftaran. Nah, ini hapusnya kita buat seperti ketika mau logout. Kita buat seperti mau logout. Jadi, ketika diklik ke hapus, itu harus ada peringatan dulu. Seperti ini. Kita buat model ya. Oke. Kita bisa copy yang ada di detail pendaftar. Modelnya kita copy. Ini sekalian dengan buttonnya kita copy. Kita pindah, kita paste di pendaftaran.php. Kita coba taruh di bawah TR. Rapikan. Nah, modal kita butuhkan. Terus untuk button, kita yang hanya butuhkan data target sampai data toggle. Ini kita cut, kita pindahkan di button hapus, kita paste di sini. Dan data toggle tetap, data target kita ubah modal hapus. Kita tambahkan ID untuk membedakan tiap modal dari pendaftarannya. Kita tambahkan ID di data target. Pakai underscore ya. Oke. Setelah itu kita modal hapus ini kita copy lagi. Kita samakan dengan ID dari modelnya. Kita paste di sini. Modal hapus. Oke. Terus button validasi data pendaftar ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian isi dari modalnya kita sesuaikan. Untuk hapus kita tidak butuh form. Jadi ini kita hapus. Form hapus. Kemudian title kita ubah apakah Anda yakin gitu ya. Oke. Terus untuk body-nya kita buat misal Anda akan hapus. Kita tampilkan namanya. Kita kasih petik ya. Misal peringatannya. Nah, seperti ini. Jadi biar hati-hati. Harus ada penekanan data akan dihapus permanen. Kemudian di bagian footernya kita buat link hapus ya. ref hapus. Ini kita buat kelasnya ptn danger, ptn danger. Terus untuk link kita arahkan ke base URL admin/pendaftaran.php. Action kita beri action. Jadi action sama dengan hapus. Dan kita tambahkan juga ID sama dengan kita tambahkan ID dari pendaftar tersebut. Oke. Lalu setelah itu cancel. Oke. Nah, kita coba modelnya, kita coba dulu. Refresh.
kita klik hapus. Nah, Anda akan menghapus data pendaftar atas nama Edi. Ini data akan dihapus permanen, ini kita kasih jarak ya, kita enter. BR. Oke. Refresh, hapus. Oke. Jika ya, maka klik hapus. Nah, jika ini diklik hapus, maka tetap reload ke halaman ini ya. Tapi kita tangkap actionnya dan kita tangkap ID-nya. Jadi sekarang kita ke pendaftaran kontrol di sini. Sekarang kita bisa tangkap action dan ID-nya. Oke. Pakai if. Nah, jadi kita buat pengecekan. Jika action ada dan action bernilai hapus, maka kita melanjutkan ke dalam fungsi if-nya di dalamnya. Lanjut, kita tangkap ID pendaftarnya. ID pendaftar sama dengan get. Nah, kita tangkap ID ya tadi. Kita bisa buat query pendaftar sama dengan SQL. Kita buat query untuk menangkap detail pendaftarnya. Oke, jadi kita tangkap detail pendaftarnya dulu melalui ID pendaftar. Kita cek apakah datanya ada. Jika ada, maka lanjut. Jika tidak ada, maka kita tampilkan pesan errornya. Data. Jika datanya nggak ada, maka tampil error data pendaftar tidak ditemukan. Tapi jika data pendaftar ditemukan, maka kita lanjutkan proses menghapus datanya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penghapus data. Sekarang kita lanjut ke proses menghapus datanya. Jadi kita lihat dulu di database, alur untuk menghapus. Pertama yang harus kita hapus adalah data yang ada di nilai. Setelah itu, kita hapus data pendaftar. Setelah itu baru kita hapus data users. Jadi tidak bisa kita menghapus data user dulu, kemudian baru menghapus data pendaftar. Misal ini kita hapus. Nah, tidak bisa. Karena data user ini, ID ini, digunakan di tabel pendaftar. Jadi tidak bisa. Begitu sebaliknya. Jadi ini kalau pendaftar kita hapus dulu, itu tidak bisa. Karena data pendaftar ini masih menyambung ke tabel nilai, yaitu pendaftar ID. Jadi urutannya kita hapus nilainya dulu, kemudian pendaftar, baru kita hapus usernya. Oke, lanjut. Kita ambil dulu ID usernya. Pendaftar sama dengan MySQL fetch array. Sudah kita tangkap data pendaftar, kita ambil ID usernya. Jadi kita ambil dulu ID user sebelum data pendaftar dihapus. Data pendaftar user ID ya. Oke. Nah, setelah itu proses hapus. Hapus nilai. Yang pertama hapus nilai. SQL hapus nilai sama dengan tetap koneksi, kemudian query-nya delete from nilai
pendaftar ID sama dengan ID pendaftar. Oke. Untuk hapus nilai sudah. Sekarang kita lanjut hapus data pendaftar. Kita punya foto, jadi kita harus hapus dulu ya fotonya, yaitu unlink. Pakai unlink. Nah, kita kasih catatan dulu. Hapus foto pendaftar. Unlink. Kita tambahkan foldernya uploads. Oke. Kemudian namanya data pendaftar foto. Oke. Jadi fotonya kan ada di folder upload sesuai dengan namanya. Jadi kita harus keluar. Kita posisinya ada di folder admin, jadi kita harus keluar dulu satu folder, kemudian masuk ke folder upload dan kita cari nama dari fotonya. Unlink ini perintah untuk menghapus file. Jadi apapun ya, apapun filenya. Kemudian kita baru hapus SQL hapus pendaftar. Oke, kita copy saja. Copy, kita ubah delete from pendaftar where ID ya. Where ID sama dengan ID pendaftar. Oke. Berikutnya users. Kita copy lagi. Hapus users. User saja. User koneksi. Delete from user where ID. Jadi ID user yang kita tangkap tadi. Oke. Paste. Oke, sudah semua. Lalu kita buat pengecekan global. Kita balik ya. Kalau seperti ini kan jika SQL hapus nilai sukses, SQL hapus pendaftar sukses, SQL hapus user sukses, maka if dijalankan. Tapi saya ingin buat kondisi jika tidak sukses, maka if-nya dijalankan. Bahwa jika SQL hapus nilai salah atau SQL hapus pendaftar salah, itu if-nya dijalankan. Jadi kita tinggal tambahkan tanda seru di depannya. Maksudnya kebalikannya. Oke. Jika salah satu dari jika salah satu dari query ini gagal, maka kita tampilkan error. Query error. MySQL kita tampilkan errornya. Koneksi. Oke. Nah, jika if-nya lolos, jika semua query ini berhasil, maka kita lanjut di bawahnya, kita simpan session. Simpan session, kita buat variabel sessionnya sama pesan sukses, sama seperti yang diedit, jadi biar satu kali baca sukses. Pesan sukses sama dengan, setelah itu kita arahkan ke pendaftaran lagi, jadi header location
pendaftaran.php. Oke, selesai. Sekarang kita coba ya, kita coba tes. Refresh. Oh, sudah dihapus. Tadi kan sudah saya klik ya, jadi berpengaruh karena saya pilihnya reload tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita coba uji mulai dari pendaftaran. Oke, sekalian menguji hasil kerja kita. Pertama kita registrasi siswa baru, kita masukkan. Jadi alurnya jika sudah mengisi form registrasi, kita klik registrasi berhasil, login menggunakan email dan password Anda. Oke. Sekarang kita login menggunakan user Tono tadi. tono@gmail.com. Password 1234. Oke. Nah, masuk. Oh, ini ada sedikit kesalahan. Terusnya fotonya nampil ya, yang default. Tapi ini gambarnya tidak ditemukan. Nanti kita perbaiki. Kita coba yang hapus tadi dulu. Kita isikan nilai simpan. Oke. Ini untuk foto kita tambahkan terlebih dahulu. Harusnya nampil defaultnya dulu. Baru nanti kita bisa ubah seperti itu. Tapi ini nggak nampil, jadi nggak apa-apa. Kita upload dulu. Kita ubah. Nah, sudah nampil. Berikutnya sudah ya. Nilai sudah diisi. Data diri juga sudah. Setelah itu kita pergi ke level adminnya. Admin 1, 2, 3, 4. Nah, ini data pendaftar baru, 1 orang, Tono. Ini masih baru ya. Kalau nilainya 86, otomatis bagus ya. Kita loloskan. Ini jadi kita validasi, kita kasih lolos. Simpan. Oke, status pendaftaran berhasil diubah. Dia lolos. Dan misal untuk dihapus, ini klik hapus. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Nah, kita cek dulu. Dinilai ada, kemudian di pendaftar ada ID ketiga, kemudian di user ada ID ke-9. Kalau kita hapus, klik hapus. Oke. Jika kita refresh, datanya sudah hilang, kita cek datanya di nilai kosong, di pendaftaran kosong, kemudian di users juga kosong. Oke, berarti hapus kita berhasil, cuma data sessionnya belum tampil. Jadi video kali ini cukup sekian. Silakan isi data kalian sebanyak-banyaknya. Minggu depan kita akan buat cetak data pendaftar, dan kalian bisa mengecek fungsi-fungsi sebelumnya, fitur-fitur dari aplikasi pendaftarannya. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah jika ada tambahan yang belum diselesaikan, mungkin saya lupa, jadi akan ditambahkan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.